Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinyer Asita dari kelas C PIAUD UIN Nurita Lampung semester 6. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Batu Menangis untuk memenuhi tugas pengembangan moral spiritual anak usia dini yang diampu oleh dosen Ibu Gustiana MPD. Sebelumnya saya tuh akan memberitahu bagaimana cara membuat buku cerita. Oke, pertama saya menggunakan kertas F4 sebagai dasar untuk menggambar atau mensketsa cerita yang akan saya buat begitu. Sketsa tersebut jika sudah jadi akan saya warnai begitu. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nah, begini hasilnya. Bisa lihat semuanya, begini hasilnya. Nah, setelah jadi seperti ini hasilnya, kemudian nanti saya akan menggunakan kardus dan juga kertas manggis. Contohnya seperti ini. Ini kertas manggisnya dan ini kardusnya. Nah, kardus saya akan memotong seperti segi 4 seperti ini dan saya lapisi dengan kertas manggis agar rapi begitu. Nah, seperti ini kertas manggisnya akan jadinya seperti ini dan depannya kita menggunakan gambarnya begini jadinya contohnya. Oke. Setelah itu sekarang kalian sudah tahu kan gimana cara buatnya, dan sekarang kita mulai ke dongengnya aja. Dan halo adik, sekarang kita mulai dongengnya aja ya. Pada zaman dahulu, di suatu bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu yang bernama Ibu Enggar. Ibu Enggar sehari-hari bekerja sebagai petani sayuran yang dijual ke pasar. Ibu Enggar memiliki seorang anak yang bernama Putri Soreang. Anaknya itu sangat cantik jelita, tetapi perangainya dan wataknya tidak secantik wajahnya. Pada suatu ketika, Ibu Enggar berkata, "Wah, sayuranku! Sayuranku sangat-sangat besar. Sayuranku sangat besar. Aku bisa menjual ke pasar," katanya. Kemudian Ibu Sorean pun di siang yang terik itu berpikir, "Aku haus sekali. Aku akan panggil anakku. Nak, tolong ambilkan ibu segelas air," kata Ibu Enggar. Kemudian Putri Sorean menjawab, Ibu tidak tahu aku sedang sibuk," katanya. Ibunya pun bertanya, "Sibuk apakah gerangan anakku?" kata ibunya. "Ibu tidak tahu, aku sedang dandan dan juga sedang mengisi rambutku yang cantik ini," katanya anaknya. "Ibu, lebih baik ambil sendiri saja minumnya," katanya. Dan ibu itu sangat sedih mendengarnya, dan kemudian ibunya mengambil minum sendiri. Suatu ketika, sang anak melihat bajunya sangat jelek. Kemudian dia berkata kepada ibunya, Ibu, cepatlah ibu, ke sini." Ibunya pun tergesa-gesa datang kepada anaknya. Ibu coba lihat dong, bajuku dan juga semuanya yang ada di badanku sangat jelek," katanya. Dan ibunya pun menjawab, "Nak, kau minta apa, Nak?" kata ibunya. Kemudian Putri Soreang menjawab, "Aku ingin beli baju baru dan juga perhiasan baru," katanya. Dan ibunya pun terkejut. Kata ibunya, "Hah? Perhiasan baru? Ibu tidak punya cukup uang, Nak," katanya. Dan anaknya pun berjawab, "Aku tidak mau tahu. Aku mau perhiasan baru dan juga baju baru. Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah ini." Dan malam itu, ibunya pun sedih tiada tara. Dan juga dia sangat bingung bagaimana nantinya ia akan memberikan anaknya perhiasan. Akhirnya, sang ibu membuka celengan yang selama ini ia kumpulkan dari hasil dia menjual sayuran di pasar. Uang yang ada di celengan ini tadinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi sang ibu pun akhirnya membuka celengan itu untuk memenuhi kebutuhan sang anak.
Perang, katanya. Celengan itu dibuka dan digunakan untuk membelikan baju sang anak. Esok paginya, sang ibu datang kepada anaknya. Nak, kemarilah. Ibu mempunyai uang untuk membelikan baju baru untukmu, katanya. Anaknya pun senang. Hore, aku dapat baju baru, katanya. Kemudian mereka jalan menuju pasar. Setelah beberapa jarak yang jauh dari bukit, kemudian hampir sampai ke pasar. Dan sang anak tiba-tiba berbicara kepada ibunya. Ibu, sebaiknya ibu tidak usah dekat-dekat denganku jalannya. Lalu ibunya menjawab, ada apakah gerangan anakku? Ibu tidak boleh dekat-dekat denganmu, kata dia. Sudahlah ibu, tidak usah dekat-dekat denganku, kata anak itu. Kemudian dengan sedih, ibunya pun berjalan jauh-jauh dari anaknya. Dan sesampainya di pasar, sang anak menuju sebuah toko perhiasan, tepatnya di sini. Kemudian sang penjual bertanya kepada anaknya, hai nona cantik, silakan pilih yang mana, katanya. Dan sang anak bilang, aku ingin yang ini sangat bagus dan mahal sepertinya, katanya. Kemudian sang ibu bertanya kepada anaknya, anakku, apakah sudah menemukan yang pas, kata ibunya. Dan pedagang itu kemudian bertanya kepada sang anak, nona cantik, apakah ini ibumu, katanya. Dan anak menjawab, bukan, dia bukan ibuku. Aku tidak punya ibu sepertinya. Ibunya merasa sangat sakit hati dengan anaknya yang berbicara seperti itu. Tapi ia selalu memaafkan anaknya itu. Setelah mereka membeli baju dan juga perhiasan, anaknya tersebut di jalan bertemu dengan beberapa pemuda. Dan pemuda itu menyapa anaknya. Hai nona cantik, mau kemanakah gerangan kau, katanya. Dan nona cantik itu bertanya, aku akan pulang ke desa, katanya, dengan aksen lemah lembutnya dan juga dibuat-buat begitu. Kemudian sang ibu bertanya kepada anaknya, anakku, siapakah mereka ini, katanya. Dan salah satu pemuda itu bertanya, nona cantik, itu ibumu, katanya. Dan si anak itu menjawab, aku tidak punya ibu seperti dia. Ibuku jauh lebih cantik, jauh lebih kaya dibanding dia, katanya. Sang ibu terkejut dan sang ibu meminta keadilan kepada sang Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku, berilah keadilan kepadaku, kata ibunya sambil dia terisak. Tuhan, tolong, kata ibunya begitu. Dan tanpa diduga, kabut hitam datang dan tiba-tiba kaki sang anak kaku. Kaku, tidak bisa digerakkan. Sang anak pun memanggil ibunya. Ibu tolong aku. Kakiku kaku, ibu. Tolong maafkan aku, ibu, kata sang anak. Ibunya hanya bisa menangis dan menangis. Menangis, tidak tahu bagaimana caranya untuk menolong anaknya. Dan akhirnya seluruh badan sang anak berubah menjadi batu yang menangis tiada henti karena penyesalannya kepada ibunya. Jadi, jangan pernah kau durhaka kepada ibumu dan juga kepada orang tuamu. Nah, sekian adalah video dari dongeng yang bisa saya ceritakan. Dan saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.